Tes. Siswa kelas 12 semua, selamat pagi, Om Swastiastu. Nah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran. Mohon maaf, minggu lalu Pak tidak bisa mengisi karena ada kegiatan rapat. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu, kita review sedikit tentang apa itu good governance. 2 minggu yang lalu, kita sudah diskusikan good and clean governance, gimana secara singkat, secara sederhana, anak-anak sudah memahami good itu baik, clean itu bersih, governance itu pemerintahan. Nah, siapa itu pemerintahan? Pemerintahan itu adalah organisasinya. Terus pelaku di organisasinya namanya pemerintah, yang dilayani oleh pemerintah itu namanya adalah rakyat, kan seperti itu. Nah, anak silahkan disimak. Di good governance ini, kita akan bahas satu persatu. Good governance, suatu pembuatan keputusan melibatkan stakeholder. Pak review, tambahkan yang kemarin. Nah, disimak dulu. Good governance itu pembuatan keputusan melibatkan stakeholder. Stakeholder itu yang berkepentingan, atau biasanya pemangku kepentingan, bukan pemangku bahasa Bali. Pemangku kepentingan stakeholder itu didasari atas prinsip kemarin sudah akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif, efisien, persamaan hak. Jadi apa itu good governance? Pernah juga bisa juga dikatakan Oke, anak-anak, Pak lanjut dulu. Di good governance itu kita bisa katakan sebagai proses pembuatan keputusan. Nah, sebagai seorang pemimpin, nanti di pemerintahan maupun siapapun yang memimpin, suatu saat dia pasti akan mengambil sebuah keputusan. Teorinya gimana? Keputusan yang dihasilkan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Ada yang puas, ada yang searah dengan keputusan yang dihasilkan, ada yang tidak puas, atau ada yang merasa searah dengan keputusan yang ada, atau juga ada yang berlawanan arah. Apa tindakannya kalau orang atau badan atau siapapun yang searah dengan keputusan yang ada, dia akan cenderung untuk menguatkan keputusan-keputusan yang ada. Kemudian kalau dia tidak searah dengan keputusan itu, dia akan melemahkan. Nah, itu konsepnya. Kemudian Bank Dunia, dia juga mengatakan good governance itu cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Siapa tahu besok ditanya apa itu good governance menurut Bank Dunia, World Bank. Nah, di sana ada cara kekuasaan. Cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial. Kemudian UNDP, United Nations Development Planning, dia mengatakan bahwa good governance itu apa? Good governance, praktek penerapan kewenangan. Nah, kalau World Bank-nya mengatakan kekuasaan, kalau UNDP-nya mengatakan bahwa good governance itu praktek penerapan kewenangan. Pemerintah itu mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan itu biasanya praktiknya adalah dia memberitahu, memerintah orang lain, itu namanya adalah kekuasaan. Kalau kewenangan itu adalah haknya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, itu menurut UNDP. Jadi besok biar bisa dibedakan mana yang menurut World Bank, mana yang menurut UNDP. Ini sudah ada. Berikutnya, terdapat 3 terminologi. Terminologi itu istilah. Pertama, good governance. Nah, good governance itu tata pemerintahan yang baik. Kemudian good government, pemerintahan yang baik. Clean governance, pemerintahan yang bersih.
Nah, ini dapat tambahkan. Pertama, nanti adalah good governance. Lihat tulisannya, governance itu tata pemerintahan yang baik. Kemudian, good government, pemerintahan yang baik. Berikutnya ada clean governance, pemerintahan yang bersih. Nah, itu anak-anak ada 3 terminologi, 3 istilah. Kemudian berikutnya, Pak lanjut dulu. Mengapa ada good governance? Nah, adanya good governance itu, pertama runtuhnya negara-negara totaliter, nasi komunis. Nah, nanti kalau ada waktu kita ngobrolin negara totaliter itu yang mana, terus apa itu nasi dan paham komunis, kita bahas kalau ada waktu. Nah, organisasi governance tidak lagi dipahami sebagai kerangka ruang sosial yang bernama negara. Kemudian ada juga fenomena globalisasi. Jadi semua daratan, semua benua, semua kebijakan pemerintah itu seakan-akan berada dalam satu lingkup yang besar dan menyatu. Kan seperti itu konsep globalisasinya. Kemudian ada tuntutan publik terhadap pelayanan birokrasi yang adil. Nah, itulah 4 latar belakang atau 4 penyebab adanya good governance. Ingat, lihat di atasnya, good governance. Karena mirip-mirip governance, apa lagi satu? Clean governance. Nah, adanya good governance ini, latar belakangnya 4, 1, 2, 3, 4. Jadi sudah Pak bahas. Ya. Kemudian, bagaimana dengan good governance? Nah, good governance ini sudah minggu lalu kan? Ada birokrasi, ada akuntabilitas dalam birokrasi, kemudian ada transparansi, keterbukaan, sampai visi strategis. Ini sebenarnya 2 minggu yang lalu sudah Pak bahas, ada 7, mungkin kita ingatin sama-sama. Good governance menekankan pentingnya interaksi sinergis dan setara antara 3 pilar. Nah, di good governance itu pentingnya interaksi, hubungan, interaksi itu hubungan, sinergis itu bergabung dia, yang setara antara 3 pilar. Pertama, ada negara, ada sektor swasta, ada masyarakat madani. Jadi kita bahas masyarakat madani, civil society. Ya. Kita lanjut dulu. Sebelum lanjut, Pak tekankan lagi sekali, 3 pilar good governance itu ada negara, sektor swasta, sama masyarakat madani. Dah? Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Ya, kamu lihat lingkaran yang di atas, state itu negara. Nah, kemudian civil society itu tepat di masyarakat madani, market inilah swasta. Di negara itu ada eksekutif, peradilan, birokrasi, legislatif, parpol, BUMN, kemudian militer, intelijen, polisi, itu kan bagiannya negara. Kemudian di masyarakat ada organisasi masyarakat, LSM, serikat buruh, dan sebagainya. Kemudian di swasta juga ada pasar modal dan sebagainya. Kamu lihat gambarnya, lingkaran besarnya ini seakan-akan dia beririsan, berhubungan satu sama lain. Itulah good governance. Tidak bisa hanya di negara saja, hanya di polisi, di militer aja bagus, kemudian di masyarakatnya nggak bagus. Nggak bisa. Ini seakan-akan sebagai sebuah sistem, gitu ya. Sebagai sebuah sistem, coba bayangkan contoh yang sederhana, manusia sebagai sebuah sistem, ada sistem penglihatan, sistem penggerak, ada sistem yang lain. Nah, kalau itu tidak sinkron,
Ya, nggak akan bisa. Jangankan tidak sinkron, satu aja mengalami gangguan, kita sulit. Misalnya matanya perih. Walaupun tubuh yang lain sehat, ya kita juga ada gangguan. Sama seperti ini. Karena satu sistem kesatuan berbagai macam unsur elemen saling melengkapi, saling memerlukan. Ini seperti gambarnya. Nah, berikutnya state. State itu pada di negara. Fungsinya pertama menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Fungsinya yang kedua, membuat peraturan. Kemudian, pelayanan publik, menegakkan hak asasi manusia, melindungi lingkungan hidup, mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Itu fungsi di negara. Ya, jadi sekali lagi, fungsi negara ini atau negara ini tugasnya ngapain? Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Kemudian ada public service, penegakan HAM, lingkungan hidup, dan kesehatan, standar keselamatan publik. Itulah bagian di negara, atau di state-nya. Kemudian sektor swasta ngapain? Tugas sektor swasta menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, memberikan insentif, meningkatkan standar hidup, mentaati peraturan, transfer teknologi, menyediakan kredit. Nah, itu bagian dari tugas sektor swasta. Berikutnya, masyarakat madani, civil society. Nanti kita bahas lebih lengkap. Nah, masyarakat madani itu tugasnya menjaga hak masyarakat agar terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, kemudian sarana checks and balance. Nah, quality control. Kalau nggak ngerti checks and balance, quality control. Kemudian mengawasi penyalahgunaan kewenangan. Dan ada juga pengembangan SDM. Berikutnya ada juga sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Itulah kegiatan dari masyarakat madani atau civil society. Nah, ini prinsip sudah kemarin. Nah, prinsipnya ada 7. Prinsip pertama, Pak review lagi, partisipasi. Partisipasi itu singkatnya apa? Semua warga terlibat. Nah, itu artinya partisipasi. Ya, nggak usah dibuat semuanya. Unsur yang pertama atau prinsip yang pertama itu partisipasi. Partisipasi itu artinya semua warga terlibat. Kemudian penegakan hukum. Penegakan hukum itu artinya perumusan kebijakan memerlukan aturan. Ya, prinsip yang kedua namanya penegakan hukum. Semua proses perumusan kebijakan harus ada dasar hukumnya. Nah, mungkin Pak sering kasih contoh, Pak, kenapa siswanya dirumahkan? Ada aturan hukum yang mengharuskan siswanya di rumah. Kayak sekarang, Pak, kenapa cuman masuknya Jumat Sabtu? Ada aturan atau perumusan kebijakan yang didasari oleh hukum-hukum yang berlaku. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada namanya transparansi, transparan. Transparan itu ada sesuatu, ada kebijakan, ada keputusan yang boleh diketahui secara umum, ada juga beberapa yang memang menjadi rahasia di internnya. Itu transparansi itu apa? Transparansi itu pembagian hak untuk mengetahui sebuah informasi. Transparansi. Kata dasarnya transparan. Berikutnya,
Yang nomor 4, responsif. Responsif itu artinya adalah cepat tanggap. Ya, cepat tanggap terhadap persoalan di masyarakat. Itu namanya responsif, cepat tanggap. Nah, cepat merespon, itu responsif. Kemudian ada juga konsensus orientasi kesepakatan, artinya segala keputusan itu semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Di dalam membuat sebuah keputusan, jadi lagi semua keputusan yang dibuat tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Walaupun di dalam menentukan sebuah keputusan, semua pihak itu sudah datang gitu. Ya, jadi kita nggak mungkin memuaskan semua pihak. Ada keputusan yang datang itu kita memuasin semua pihak, nggak mungkin. Walaupun sudah musyawarah, sudah kesepakatan bersama, semuanya sudah ikut membuat keputusan, tapi tidak semuanya terpuaskan. Nah, kemudian keadilan. Keadilan istilah asingnya adalah equity. Ya, diingat equity, siapa tahu nanti di soal munculnya equity, anak-anak nggak paham keadilan. Keadilan itu kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Ingat kemarin Pak sudah berulang kali, keadilan itu tidak sama dengan sama rata, tidak artinya dengan sama rata, tapi kadang kita memang harus mendapatkan kesamaan perlakuan dan pelayanan. Itulah keadilan. Yang kaya dilayani, yang miskin juga dilayani, yang cantik, yang ganteng dilayani, yang kurang cantik, kurang ganteng pun dilayani. Tidak dibeda-bedakan. Itu maksudnya keadilan. Kemudian efektif, efisien. Efektif, efisien. Berikutnya ada akuntabilitas dan visi yang strategis. Ya, ada 9, tadi Pak bilang 7, ada 9, efektif, efisien nomor 7, nomor 8 akuntabilitas, nomor 9 visi yang strategis. Ya. Nah, prinsip good governance ada 9. Tadi sudah dibahas sampai di efektivitas, akuntabilitas, dan visi yang strategis. Visi itu apa? Visi itu hayalan masa depan atau pandangan jauh ke depan terhadap sesuatu yang hendak dicapai. Nah, berikutnya, langkah mewujudkan good governance. Langkah yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Kemandirian lembaga peradilan. Kemudian aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas. Kemudian civil society yang kuat dan partisipasif. Penguatan upaya otonomi daerah. Itu tolong dicek, tolong diingat, ada langkah-langkah dalam mewujudkan good governance. Penguatan fungsi dan peran lembaga, kemudian kemandirian, kemudian aparatur yang profesional, masyarakat madani, penguatan upaya otonomi daerah. Nah, berikutnya, sistem dan lingkungan kerja birokrasi pemerintah secara apologetik sering dituding sebagai biang keladi penghambat terwujudnya good governance. Nah, ini Pak lewatin. Upaya praktis atau nyata dalam mendukung perwujudan good governance. Upaya yang nyata, pertama, semaksimal mungkin bekerja secara profesional. Jadi tolong diingat, upaya contoh nyata, itu upaya nyata yang dapat dilakukan untuk mendukung good governance. Pertama, semaksimal mungkin bekerja secara profesional. Kedua, memperluas pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Itu nomor 2. Ya, ini sudah Pak singkat. Nomor 2 itu memperluas pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Ketiga, terbuka terhadap ide, gagasan, dan pemikiran baru. Itu yang ketiga.
Apa ulang ketiga, terbuka terhadap ide, gagasan, dan pemikiran baru. Yang keempat, memanfaatkan kesempatan untuk berperan menciptakan kondisi yang lebih baik. Kelima, berani mengajukan pemikiran yang berbeda dengan atasan. Nah, tentu saja itu harus diimbangi dengan data dan fakta. Keenam, membangun jejaring kerja, networking, jejaring kerja. Oke, nah sampai sana dulu, silahkan. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Kalau enggak, mungkin Pak bertanya 1, 2 ini pertanyaan. Nah, jadi ada 6 upaya nyata yang dilakukan untuk mewujudkan good governance. Nah, jadi sampai yang nomor 6, networking, membangun jejaring kerja. Ya, kita tidak bisa manusia saja tidak bisa sendiri, apalagi di perusahaan, di negara, ya harus membangun jejaring kerja, harus kerjasama dengan teman sejawat, dengan teman pihak luar, itu namanya networking, karena para ahli Aristoteles sudah menggariskan, memberikan kita pemahaman manusia itu zoon politikon, manusia makhluk sosial, manusia makhluk pribadi. Kadang dia harus mengutamakan kepentingan pribadinya, kadang juga dia harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu anak-anak. Berikutnya, ini lagi 3-4 slide saja. Dasar hukum, ini tolong dilihat. Pertama, Menpan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Ya, keputusan Menpan. Menpan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Ini disimak aja, nanti kan sudah bisa difoto. Ada nomor keputusannya tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian ada juga Inpres, Instruksi Presiden tahun 95. Itu sudah ada peningkatan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat. Kemudian ada instruksi Mendagri, itu nomor 25 tahun 98. Ada juga sampai di Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Peruppenas yang mempertegas bahwa pelayanan publik sebagai salah satu program nasional yang harus dilaksanakan. Nah, ada 5, bisa dilihat tanggal dan nomornya. Ya, itu dasar hukumnya. Ini lagi satu, Undang-Undang nomor 32. Jadi terlewat Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian, bidang yang dapat dicapai, pertama, bidang politik. Nah, bidang politik, Pak tidak intinya ingatin biar enggak besok sama seperti di hukum, di politik juga seperti itu. Kalau kita cari pengertiannya di kamus, politik itu apa? Politik dari bahasa Yunani, politik itu artinya usaha yang digunakan, usaha yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Itulah politik. Usaha atau tata cara mencapai tujuan. Itu pengertian politik. Semua manusia pasti berpolitik. Zoon politikon. Kemudian yang kedua di bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga sosial, ideologi, kemudian politik, sosial, ekonomi, hukum kemarin sudah kita bahas juga. Kemudian ini mewujudkan GG, good governance. Nah, mewujudkan good governance, pertama, konsep good governance dilakukan dengan keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan sipil dengan masyarakat. Kemudian persyaratan minimalnya harus ada transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas, efisien, dan keadilan. Kemudian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu harus transparan, efektif, efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Nah, itu untuk mewujudkan good governance. Ya. Berikutnya, nah ini yang terakhir. Dengan berbagai statement negatif yang dikelontarkan terhadap pemerintah atas keadaan Indonesia saat ini, nah yang harus diperbaiki, nah, pertama, integritas pelaku pemerintahan. Yang kedua, kondisi politik. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Yang keempat, kondisi sosial masyarakat. Yang kelima, sistem hukum. Nah, itu ada 5 yang bisa diperbaiki. Ya. Nah, untuk di good governance seperti itu, Pak tekankan lagi sekali. Nah, barang tadi ada yang terlewat tadi. Nah, ini lihat di pengertian. Silakan yang tadi terlewat. Nah, silakan anak lihat. Dari pengertian dulu, pengertian secara umum ada menurut Bank Dunia, ada menurut UNDP. Ya, tolong dilihat, tolong dicek. Barangkali terlewat. Menurut pengertian umum atau secara umum, good governance itu proses pembuatan keputusan melibatkan semua unsur itu secara umum. Ya, lagi secara umum good governance itu apa? Proses pembuatan keputusan melibatkan semua unsur. Itu sederhananya. Kemudian menurut Bank Dunia gimana? Cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Atau singkatnya, kalau menurut Bank Dunia itu gimana? Cara kekuasaan untuk mengolah berbagai sumber daya. Itulah good governance. Kemudian, menurut UNDP gimana? Menurut UNDP, good governance itu praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Nah, kata kunci di UNDP itu dia menekankan pada penerapan kewenangan. Kalau di Bank Dunia, dia menekankan kekuasaan yang digunakan. Nah ya, kalau yang di umum gimana? Proses pembuatan keputusan yang ditekankan. Itu good governance. Nah, 3 istilah tadi sudah good governance, good government, dan clean governance. Nah, ada 3 istilah tadi, kita sudah pelajari sama-sama. Pemerintahan yang baik, tata pemerintahan, dan pemerintahan yang bersih. Jadi biar anak-anak bisa membedakan mana pemerintah, mana pemerintahan. Sederhananya, pemerintahan itu kantor-kantornya. Itu namanya pemerintahan. Kemudian kalau pemerintah, orangnya atau yang mendiami kantor itu yang mengambil keputusan, yang mengeksekusi itulah pemerintah. Pemerintahan tempatnya gitu. Kemudian ada 4 latar belakang adanya good governance, runtuhnya nasi, negara-negara totaliter, kemudian organisasi pemerintah tidak diartikan secara sempit lagi, ada globalisasi, ada juga tuntutan terhadap pelayanan birokrasi yang adil. Kemudian, ini sudah ada 7, akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, peduli pada stakeholder, kesetaraan, efisiensi, dan efektivitas, visi yang strategis. Itu good governance-nya. Kemudian, ini ada 3 sektor penting dalam good governance, negara, swasta, dan civil society. Gambarnya seperti ini. Ya, ada 3 pilar.
di dalam good governance seakan-akan ini seperti sebuah sistem saling melengkapi, saling mengisi. Satu sistem ini nggak ada, nggak akan bisa jalan. Oke lah, negaranya maju, masyarakatnya kurang mampu, nggak enak juga. Atau negaranya maju, tetapi swastanya tidak dilibatkan, nggak bisa juga. Tapi sayangnya di kita, negara kita belum maju, masyarakat nggak bisa diajak maju, di swasta pun nggak pengen kita maju. Itu ya. Kemudian itu saja. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi satu kali pertemuan minggu depan. Sebelum nanti kita review untuk persiapan ulangan umum ya. Untuk siswa kelas 12, setiap pertemuan, Pak tidak henti-hentinya, setiap pada kesempatan, Pak tidak henti-hentinya ngingetin, kita akan menghadapi ujian, tolong di-prepare dari sekarang sebelum nanti anak-anak menyesal. Ya, ingat, orang ujian peluangnya 2, bisa berhasil, bisa gagal. Nah, yang kita tidak inginkan kan ketika terjadi kegagalan. Begitu terjadi kegagalan, kita terlalu cepat menyalahkan orang dan tidak akan pernah bisa menyalahkan diri sendiri. Pasti begitu kita mencapai sebuah kegagalan, anggaplah nanti, ya mudah-mudahan sih nggak ada, sampai nggak lulus, kita sudah pasti langsung memvonis guru saya tidak becus. Begitu siswa tidak lulus, siswa sudah langsung memvonis gurunya tidak becus, termasuk orang tua. Makanya Pak katakan tadi, ingat tahun depan kita akan ujian sekitar bulan Maret, seperti apa nanti teknisnya, mungkin Pak akan info di lain kesempatan, orang ujian bisa berhasil, bisa gagal, tolong disiapkan dari sekarang, biar anak-anak semua berhasil menghindari kegagalan. Tadi juga Pak sampaikan, kalau sudah gagal, ya kita sangat pinter, sangat cepat menghakimi, menyalahkan orang lain, tapi ya kita hampir tidak pernah berani menyalahkan diri sendiri. Begitu mencapai kegagalan, kita sudah langsung memvonis bahwa gurunya gagal. Kan nggak seperti itu ya. Jadi itu saja anak-anak, hari ini kita sudah bahas tentang civil society, ada 3 terminologi tadi, istilah-istilahnya ada 3, nanti kita lengkapi lagi di pertemuan berikutnya. Oke, untuk hari ini Pak akhiri, karena sudah selesai, kelas 12 bisa lab, meeting nanti mau dipakai lagi. Untuk kali ini Pak Sinep untuk Pramosanti, Om Santi 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 Om.